Mbak Soteng, dekatkan sini. Dekatkan sini, Mbak. Dapat dari mana, Tis? Sana juga. Ini nempel tembok-tembok ono. Iya. Nah, versi yang punya apa ini? Ya untuk apa namanya? Ya asma Arab. Iya, maksudnya kagak apa? Ya untuk kurang lebih rumah tangga dan peron. Ada juga? Tangganya kan sering goncang. Oh, sering goncang. Terus golek iki diwehi kenekan iki. Meredam kemarahan si sang bapak. Oh. Pokoknya iki nggone bayi juga. Itu kok darah MNR juga. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Baru Budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keujungan, keberkahan. Alhamdulillah, terima kasih netizen dari jauh yang sudi silaturahim ke kami. Demikianlah keadaannya. Yang dari Malang kemarin, jangan takut apabila ada ancaman-ancaman dari orang-orang seperti itu. Kerugian secara materi sudah banyak Anda alami dari Malang tuh ya. Ya. Sampai toko neng pasarnya ludes. Toko kelontong di rumah juga ludes. Gara dipeloroti yang katanya buat beli barang-barang kayak begini ini pemirsa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semula keluarganya ada masalah, sering cekcok suami istri, anak mungkin sakit-sakitan, mencari solusi, tapi justru malah mengalami kerugian secara materi seperti itu. Ya karena itu beli-beli barang begini ya. Ya, ibu itu aku ya. Ini yang dari Malang. Ibu itu mohon disadari, dari barang itu dibuangi saja. Dan silakan Anda bergabung dengan majelis teman kami yang kemarin sudah disalurkan sama Sitis. Belajar amaliyah dan ikuti arahan daripada pimpinan yang di sana. Kita manusia hanya diberi tugas untuk beribadah, berbakti, menghambakan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah pengalaman-pengalaman nyata dari saya pribadi, dari rekan-rekan jamaah yang aktif di Al-Fani Kudus, juga netizen yang sudah kami salurkan ke majelis yang dekat dengan rumahnya, dengan amal istiqomah. Alhamdulillah efek-efek atau masalah kehidupan yang pernah dialami dulu itu berangsur-angsur terselesaikan dan disyukuri. Itu juga nikmat dari Allah yang harus selalu kita syukuri. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, ditambah nikmatnya, kalau kufur dengan nikmat Allah akan diadab jadi. Pemirsa, ini kembali tadi di depan juga yang dapat Mas Titis ini kalau nggak salah. Ini kalau bekasnya ini ditempel di tembok ya. Yang katanya karena sering ribut suami istri, karena sering sakit, mencari solusi, tidak suar sama orang alim, dikasih kayak gini ini. Nah, aku ngerti itu raja ini Mas. Boy sini apa? Nah, ini barang kelas ini mahal kadang dibelinya ya. Allah alam bisawab. Banyak pengalaman. Ini akan kita cek barang ini kok bisa diomongkan bagi orang alim tadi loh. Kok katanya bisa membuat tentram keluarga, terus membuat sing sifatnya nikmat-nikmat lah. Kira-kira barang gini kan disukai kan nggak apa sebenarnya. Taruh nggak masalah ini. Nanti sudah tak bakar. Cuma kalau bisa itu berarti ada yang bekerja kan gitu. Nggak ada yang kerja. Kita cek. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa pemirsa ambil. Andai kata di rumah Anda ada seperti ini, insya Allah mungkin ada beli. Tambah minyaknya ya. Kemudian wangi Dis. Iya memang. Kasih minyak. Gitu ya. Kemudian wangi, kasih minyak. Kita cek kira-kira apa gerangan yang ada di barang-barang seperti ini. Kok katanya bisa membuat keluarga rukun, tapi tambah parah ya. Ini saya pinjam raganya Mas Ahmad Fadlullah. Nanti mau oh iya, ganteng ya. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Ngene-ngene iki gelar FBC cocok Ahmad. Abi kemit. Ini Mas Ahmad
Ini juga ada manfaatnya kan. Aku yakin dulu kan pernah punya ini kan. Ada Dulu ya. ya Bagaimana dulu ada kopi yang kayak gini? di rumah Pak. Di rumah kok Ya. buang wis. Ya sudah dibuang. Ceritanya piye kok rumahmu si ono iku? Ya itu untuk rumah tangga biar di rumah itu biar adem ya Pak. Oh gitu. Ya. Waktu itu ya sebelum ada belajar ya. Ya. Temu tekan ndi ngono kuwi? Sama. Wong alim-alim juga. Ya. Malam ini kita cek ya. Kita cek di mereka sampai kira apa yang bekerja kok katanya seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta gaib yang ada di kedua barang ini semuanya ketarik tasya Allah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa lari. Sallallahu. Masuk. Bisa bicara bahasa manusia, langsung bahasa Indonesia. Kalau bohong dipotong-potong. Sini ya udah marah sama sampean. Itu juga saya sini. Saya takut. Yang kamu suka di depan kamu sekarang Allah. Darah. Ya itu muncul Nah, minum. Kamu lapar toh? Ya. Minum dulu. Asuki baik-baik nek jegoro ya nemen ngono ae. Untung saja ini bukan darah orang yang merawat saya. Maksudnya piye? Kalau ada orang yang merawat saya, darahnya saya ambil, saya sedot untuk makanan, untuk stamina saya. Enak sekali. Kita enak lagi. Muncul puaskan diri kamu. Kamu tahu kamu. Atau kamu lapar? Ya. Oh. Dah, nanti saya habiskan ini. Pelan-pelan saja. Kamu golongan apa, Bos? Ya. Saya ular. Ular. Ular besar. Tidak kecil seperti yang dilihat manusia. Ya, golongan apa? Siluman. Si Lukman. Saya dulunya bukan seperti ini. Dulunya apa kamu? Karena saya mengikuti manusia, membantu doa-doa manusia. Disitulah saya menjadi siluman ular yang sangat besar. Mangka ini kok kayak ular, Mas. Iya Coba dekatkan kan ada kayak ular nih. Dekatkan sini. Ini kan ya. Kalau saya terus-menerus dipelihara manusia, Ular ya. jadi ular naga, mempunyai tangan di depannya, mempunyai sungut sini seperti kumis. Iya. Tanduk sini. Nanti kalau dipelihara terus menjadi golongan bertanduk, golongan iblis. Itulah jenjang daripada saya. Tapi kok sepertinya kamu seperti cacing ini. Wallah. Kerap ini saya. Aduh. Capek nambas. Ampun. Jujur ya. Kalau kamu jujur seperti semula ya, mau? Jangan banyak ngomong cepat. Cepat, gak tahu kamu kan jujur otomatis. Iya. Jujur Cepat. Wallah. Tidak bisa bernapas nanti saya. Kurang ajar. Loh malah mesti dikucing lagi. Jangan. Nanti saya tidak bisa bernapas. Aku mau tanya, kamu seperti ular, naga. Besar. Golongan apa? Naga itu masih belum. Kalau saya berhasilkan, saya sebutkan jenjang-jenjang itu tadi. Iya. Ya, siluman ular besar. Oh siluman. Dulunya apa? Jin. Jin. Aku ini punya ini. Kalau saya lihat ini sih biasa aja sih. Kata siapa itu biasa saja. Kata itu saya. banyak guna, banyak manfaat. Kalau manusia tahu dan mencari tahu kepada orang yang tahu. Nggak apa-apa Ya, jangan. Tak bakar nggak apa-apa. Tidak mudah mendapatkan seperti itu. Hanya kepada orang-orang yang tahu dan tahu. Tidak itu apa? tahu. Nggak ada apa-apa ini. Itu kegunaannya banyak. Bakar nggak apa-apa. Anti santet. Anti santet itu. Orang yang memakai itu tidak mempan anti santet. Ayo bener. Nyatanya kesini sakit berobat dia.
Loh kan Ya itu malah. ya bukan kena santet. Kenapa? Darahnya saya sedot. Nah, ngaku kamu ya. Iya. Jadi yang buat sakit bukan karena santet, tapi justru malah kamu yang nyedot. Iya, untuk stamina saya. Wow, dah. Aku mau tanya asal usul kamu dulu jin, sekarang jadi naga. Lah kok bisa di kertas kayak gini? Gimana ceritanya tuh bos? Ya, Ceritalah. saya itu tercipta daripada amalan, daripada bacaan yang dimana orang bisa menganggapnya orang seorang guru dan orang itu pernah belajar yang dianggapnya sebagai guru. Ketika sudah tidak ketemu lagi secara jasad, sudah berpisah dan disuruh untuk mandiri mengamalkan ilmunya, menghafalkan apa yang dia pelajari. Disitulah dia mulai menekuni apa yang dia pelajari dulu. Setelah saya terlahir daripada apa yang dia ucapkan, membantu dan menulis daripada tulisan-tulisan yang bisa dibaca manusia, seperti tulisan Arab, tapi membentuk sebuah hewan ataupun membuat seperti macan ataupun seperti orang yang sedang bersemedi. Itu tidak hanya itu saja jenisnya, banyak, maupun pedang ada juga. Ketika saya membantu manusia itu, saya kabulkan satu persatu doanya. Saya menjadi siluman ular dan berpindah tangan dari tuan saya ke orang yang pernah mendatanginya dengan keinginannya. Tugas saya itu banyak sesuai porsi daripada manusia itu. Saya ulang lagi, jadi kamu menempati tempat ini tuh karena hasil suatu amalan seseorang. Ya, amalan itu keluar seperti saya ini. Dia kan terus menerus didatangi orang, dimintai tolong orang. Macam mana amalannya itu? Boleh aku tahu kah? Jangan. Itu kenapa? Syaratnya ada satu kalau kamu mau tahu. Apa syaratnya? Kamu harus berguru kepada dia. Aku tanya sama kamu kok malah. Ya harusnya syarat itu harus penuhi. Jadi kucing lagi nih kamu. Kucing lagi mau. Jangan. Ayo kok. Lo kok apa amalannya kok seperti kamu munculnya tiga-tiga sini? Gimana tuh bacaannya Wah, itu? banyak. Ada rujukannya. Apa gial ngono? Bukan. Amin. Mudah itu membuat amalan. Ketika orang itu tahu daripada sebuah ayat maupun sebuah, ya bisa dibilang hadis, di situ kan ada manfaatnya. Entah itu nanti ada tolak bala untuk hajat rezeki yang lancar maupun keharmonisan daripada yang ada di rumah. Dia kan tahu sebelum menciptakan itu. Setelah dia tahu manfaatnya, dia mereka-reka sendiri, membuat sendiri itu dengan yang dia pernah pelajari dengan gurunya yang dia pernah membuat seperti itu juga. Ditulis di sini, di fotokopi munculnya kamu kalau begitu. Kok aneh? Tidak ada yang aneh, biasa saja. Bisa kan nggak tahu apa-apa. Diminum tuh darahmu itu. Ya. Dihabisin biar gemuk lagi. Kamu lapar toh? Ya akhir-akhir ini saya tidak menyedot darah. Ya setidaknya terbatasi lah, bukan sebrutal dulu. Gitu ya Mas Lukman, Mas Siluman Naga. Jadi prosesnya kamu sampai sini tuh pakai satu cara dan orang yang tahu ya. Ini di mata saya sih ini biasa aja ya tulisan, coba dibentuk gambar ular, terus tulisan bentuk huruf-huruf Arab sama angka-angka gitu. Kamu kan tidak punya mata batin. Biasanya nggak punya, untuk apa? Ya untuk melihat seperti ini, melihat seperti saya, melihat yang lain. Kemampuan-kemampuan seperti itu banyak manusia yang menginginkan. Harusnya orang yang bikin pengisian kamu sih ini kan kalau bisa melihat kan dia sih nggak mau dong, mosok baca ayat Al-Quran apa kata kok keluarnya kayak kamu. Ya kan dia kan terngiang-ngiang, selalu teringat-ingat dengan manfaatnya itu. Manfaatnya apa? Ya banyak. Salah satunya
daripada apa yang dia pelajari dulu pernah berguru. Ada juga dia pernah membuka aura seseorang, membuka mata batin seseorang. Mata batin kayak apa sih mata batin? Mata batin. Mata batin itu kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat seseorang. Salah satunya melihat gaib. Kamu kalau bohong nggak jawab benar itu terbakar Allah. Ayo. Mata batin itu ada dua. Ayo. Ada yang dibantu golongan iblis. Ada yang tidak dibantu. Jujur katakan. Iya itu saja. Tapi mata batin bisa melihat gimana? Ya itu kemampuan. Oh ini kalau di dunia orang disebut sebagai apa ini? Itu. Ya. Wah. Apa? Raja. Oh, raja. Raja seperti ini raja ya? Ya dibilang raja, raja. Raja seperti ini ya kalau begitu nggak banyak tahu. Macamnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kecil bisa dimasukkan ke dalam dompet. Raja tidak hanya itu saja. Sabuk ada rajanya, ada juga raja sabuk, maupun raja-raja yang lain. Raja sabuk itu dalam yang panjang itu ada tulisannya. Allah, la ilaha illallah. Embel-embelnya bagus kan? Kamu pintar ngomong seperti itu. Membuat itu ya saya yang mengarahkan. Ini Allah, ujungnya la ilaha illallah. Yang di sini Muhammad. Oh gitu. Kok bisa begitu ya? Ya, saya nggak tahu. Mengarahkan manusia ke dalam jalan maksiatan itu. Tidak hanya yang terlihat langsung itu salah, yang disamarkan daripada yang salah tapi dibungkus itu yang disukai manusia. Ini rumahmu tak kasih ini, yo. Dasar. Gimana? Gimana rasanya? Panas. Yo. Ada pasukan saya yang tertinggal tuh. Lihat. Panas. Mata seperti itu kamu? Panas. Biar aja panas. Itu energinya berlawanan dengan saya. Gak bisa begitu. Musuh itu. Musuh. Berani kamu lawan? Berani? Ya sebenarnya saya tidak berani kabur. Saya mau bilang berani nanti saya dipukuli. Sini marah. Jangankan saya, golongan bertanduk pasti. Kalaupun berani, dia tahu berurusan dengan siapa. Masa sama siapa urusannya? Yang itu kan diperintahkan sama seseorang. Siapa? Di mana seseorang itu mempunyai wewenang untuk memerintahkan itu. Siapa seorang itu? Saya tidak tahu. Nyali saya ciut di sini. Takut. Takut. Takut sama siapa? Itu apa? Itu golongan malaikat. Dah gini, kamu udah merasakan efeknya. Minum darah lagi kok menjauh ya? Nah iya, habis darahnya itu. Karena darahnya itu bikin kamu mabuk. Ini ya seperti cemilan. Makan tapi tidak banyak, tapi terus menerus. Tembaknya ya kurus manusia itu. Orang siapa yang kamu bilang kurus? Ya orang yang tuan saya. Tuanmu yang mana? Yang memelihara itu. Jadi kamu kemarin nyebutkan dia mereka sakit. Saya salah sakit satu. Juga kamu juga. Ya saya sedot darahnya. Sampai sekarang masih mau makan darahnya dia? Ya masih. Bisa kamu masih? Nanti saya kembali lagi. Balik kemana? Dalam jasadnya. Tapi ada yang menghalangi. Kenapa bisa seperti itu? Saya kan setidaknya pernah membantu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa saya bekerja tidak mengambil upah di dalam jasadnya? Itu kan hak saya. Itu orang itu mendatangi orang pintar karena ada permasalahan. Ya, terus dikasih kayak gini. Ya. Terus apa yang perbuat kamu? Saya yang
Wah, ini mangsa saya selanjutnya. Oh. Saya dan juga teman-teman saya jutaan berbondong-bondong mengisi di dalam tulisan itu. Oke. Sampai sekarang masih? Ada yang hancur, Ngancurin siapa? ada yang masih. Ngancurin siapa? Ya golongan gaib. Udah gini, kami siluman. Dulunya apa? Saat sekarang saya sudah menyebutkan. Jin. Ya, Kamu tahu nggak tugas jin itu apa? jin. Tugasnya itu apa? Tugasnya. Sebenarnya loh, Allah membuat jin itu tuh apa sebenarnya? Jujur. Wah, saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu ini. Kenapa nggak bisa? Saya juga tidak tahu. Tuh, berapa umurmu? Masih muda, Biro. 700-an tahun. Berarti masih muda, masih bodoh. Ini turun jin. Depan kamu tanya, wallah. Tanya. Ini jin kok gemuk? Makan darah apa ini? Tanya ayo. Galak sekali Ya, ternyata. berani kamu. Dia itu bukan makanan. Apa? Dia minta. Ayo tanyai, apa tuh jin itu? Gajin. Besar sekali ini. Tugas jin. Ya, saya tahu. Apa? Waduh menungso. Apa? Ya sholat, ya beribadah, ya melakukan kebaikan-kebaikan, membantu kesusahan-kesusahan. Dikala kalau manusia ada yang kesusahannya dibantu, golongan jin seperti kamu ya dibantu. Kalau ada yang salah dan keliru itu diingatkan. Nah sekarang kamu udah tahu itu gimana kamu sekarang sikap kamu? Ntar saya tanya lagi. Tanya lagi sana. Makanan apa yang kamu dapat? Mana bisa ya? Makanan tinggal doa. Manusia saja berdoa. Banyak manusia yang tidak dikabulkan keinginannya makanannya. Wah, panjang ternyata. Oh, doa itu ada prosesnya, ada tata caranya, ada ilmunya. Makanya banyak manusia yang berdoa tidak dikabulkan doanya. Itu ya saya tahu. Saya mau bersedia, mau menjadi jin yang gagah seperti ini. Tidak minum darah manusia lagi. Sukarela. Ya, dah. Nggak bohong. Suruh sana kembali lagi. Sudah cukup. Saya tahu enaknya kok. Juga ini sedikit iman Islam di hati kamu. Allah rasakan dulu. Wah, tenang, sejuk. Iya. Bagaimana sekarang? Saya mau. Mau? Mau. Nah, kalau mau sekarang jadi paling kuat di antara penghuni ini, jadi paling kuat. Wallah. Nah, sekarang panggil semua yang di sini sama yang di tubuh teman saya itu yang pernah kamu bantu. Ayo. Ya, Ayo. kasihan itu. Ayo, mau ikut bergabung. Kalau enggak dihancurkan sekalian kamu nanti gitu. Dia tidak tahu efeknya, hanya tahu saja manfaatnya. Memang pernah manfaat kamu dulu? Apa? Pernah beri manfaat? Ya memberi manfaat, tapi banyak daripada kerugian-kerugiannya. Harusnya manusia itu tahu dampaknya melihara seperti itu. Sudah. Tubuhnya udah bersih, tubuhnya di anaknya juga. Anaknya masih. Ambil. Lu gimana toh? Itu kan anakmu aslinya kan? Masukan kamu kan? Ya itu tubuhnya kurus-kurus tuh. Nah, iya. Sedot darahnya itu. Kamu nyejoti itu kan? Ya saya kan dulu tidak tahu. Makanan saya kan itu. Sudah. Ikuti aku ya. Itu ada yang menolak di sini. Yang menolak otomatis hancur. Wallah. Kasihan. Ikuti aku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla
ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin min kulli dzambi wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lafal Allah makin masuk dan dibuka, makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin iman, makin Islam, makin taat. Kamu kalau bohong atau murtad otomatis meledak ke jahanam. Allah. Saat Islam masuk, ambil ibu dari Sang Hyang Nurjah, masuk ke kun fayakun. Allah, lengkap ilmunya, digunakan mulai sekarang. Makasih. Saya bisa duduk lagi. Lebih bagus, yang sopan. Mau minum darah lagi, mau minum darah? Pahit. Saya keluarkan. Yang ini yang masih tersisa di perut saya. Keluarkan semua sana. Nah, membuat saya gemuk ini. Wah. Sudah. Ya. Terima kasih. Kamu lapar dah? Tidak, kenyang. Ada ilmunya lengkap itu ya. Itu dan sama iblis diputuskan semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu caranya. Ya Allah, izin Sang Hyang Nurjah di mana semua ikatan-ikatan saya dan juga teman-teman saya maupun pasukan-pasukan saya semuanya terputus dengan pusaka. Otomatis terputus semuanya. Tidak bisa menyambung lagi. Allah. Dah terputus. Pahala buat kamu. Allah. Itu dibersihkan kotoranmu yang di tubuhnya teman saya itu sama anak-anaknya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rajamu diambil semua. Kotoran-kotoran yang ada itu otomatis kita itu langsung. Sisa-sisa rumah-rumahnya juga tarik. Mempunyai seperti benda-benda seperti itu maupun pusaka-pusaka yang lain itu juga mengundang musuh untuk menentang, melawan, permusuhan ya malah ya. Ya, salah satu mengadu domba daripada tipu daya golongan iblis ya seperti itu. Orang yang mempunyai pusaka banyak pasti akan dipertemukan dengan orang yang mempunyai pusaka banyak. Jadi musuh iblis begitu? Ya, saling bermusuhan di dalam di dunia manusia. Kalau di dunia gaib itu hanya bersekongkol untuk mempengaruhi manusianya. Entah itu nanti bisa berpikiran negatif, berburuk sangka, entah itu disantet. Dan orang pintarlah yang menjadi solusinya. Masalah tambah berbelit-belit, semuanya akan terasa sulit karena daripada ulahnya manusia sendiri. Nah, kamu kok tahu dari mana? Ya, saya tahu karena saya bisa melihatnya. Dulu ada yang coba-coba. Karena di dalam keluarga itu pusakanya itu kan sangat banyak. Gimana goib-goibnya itu, entah itu ditantang ataupun menantang orang yang entah itu ditemuinya maupun yang lainnya. Selalu mencari musuh dan ditantang musuh. Wujud nyatanya antara manusia timbul perkelahian manusia begitu. Cekcok. Entah itu berburuk sangka. Nanti sakit sedikit menyalahkan orang yang pernah cekcok dengan dia. Itu pada dasarnya gaib posisi bekerja gitu, ngadu domba gitu. Iya. Kamu punya nama siapa? Saya semenjak jadi golongan jin tidak punya nama. Tidak punya nama. Kamu tercipta dari amalan seseorang kalau begitu? Ya. Bukan penduduk, bukan suatu tempat, bukan.
Kalau penunggu sebuah tempat Hmm. itu bukan saya. Siapa? Ada yang lain. Oh, enggak, khusus yang di sini tadi loh. Khusus yang di barang Ada. ini enggak? Ada. Mana dia sekarang? Di sini. Nah, sekarang yang penunggu tempat itu yang bangkit tahu masuk wallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun, terima kasih. Sami-sami. Kamu golongan apa? Jin, Berapa usiamu? saya Hmm. 1900-an mau ke 2000. Bersyukur ya. Kok kamu yang nggak muncul tadi kok mah yang lain kamu takut? Kan, Jadi? karena saya hanya membantu sedikit manusia itu. Oh. Golongan jin yang tadi menjadi siluman itulah yang sangat membantu, berkontribusi banyak untuk di dalam keinginan manusia itu. Oh, yang punya ini. Ya. Tapi sebenarnya kamu tahu kan barang ini apa? Tahu. Lah kok kamu bisa di sini kayak apa ceritanya dulu? Ya, ketika ada yang asli, pasti tersisipkan. Entah itu yang paling kuat dalam kota manusianya, pendamping manusianya itu, lalu masuk ke dalam tulisannya itu. Nyasuk menyusup dalam tulisan itu. Lah kamu sendiri siapa bagian yang mana? Saya yang tengah, Maksudnya tengah gimana? tengah Ini nih? dalam tulisannya. Ini? Ya, Lah kamu bisa di sini kayak apa? Oh, kuda manusianya yang punya. iya. Lah kamu membantu orang itu kayak apa ceritanya dulu? Ya ketika ada yang membantu, saya juga membantu manusianya itu. Nggak, kamu jadi kodam orang itu yang bikin ini kayak apa ceritanya? Ya, saya memang daripada gurunya dulu. Ketika gurunya mengajarkan kepada orang yang belajar, ilmunya itu menurun kepada orang yang belajar. Oh. Dan saya menurun kepada dia yang memang dianggap mampu oleh gurunya Oh. untuk membuat sendiri mandiri Oh. dalam sebuah tempat. Loh, kamu kan penunggu satu tempat. Penunggu tempat di mana dulu kamu tunggu? Dia tidak jauh. Di mana? Sana. Oh, di timur. Oh, dia belajar. Lah kok penunggu tempat kok maunya nitis ke orang ini kayak apa? Dikasih upah, dipaksa, dikalahkan. Iya, ketika dia membaca amalan. Oh. Itu amalannya itu menarik. Oh. Menarik supaya di dalam keyakinannya, dalam amalannya itu semakin kuat. Menarik jin-jin kecil daripada yang di sekitarnya. Ketika dia berdiam di sebuah tempat maupun lelaku-lelaku yang lain, tak itu datang mendatangi sebuah tempat keramat juga. Oh, terus kamu dikalahkan gitu, dipaksa suruh bantu dia begitu. Iya. Terus ini kamu tak panggil Mbah, ya udah tua kan? Namamu siapa? Saya ya panggil saja Joyo. Mbah Joyo. Mbah Joyo, sedikit banyak kamu kan tahu kan? Ini di mata saya ya barang biaya tak robek juga bisa kan? Nah, tapi katanya dari teman saya itu dia dapat dari seorang alim membeli, karena dia punya masalah kehidupan, dan dikasih ini. Ini tuh aslinya apa? Ada yang nggak asli nggak kayak gini sebenarnya itu? Sebenarnya itu yang asli itu ya tidak ada. Itu hanya karangan manusia. Oh, ini kita sebagai apa ini kalau dunia manusia? Ya sebuah seperti jimat, tapi terlihat baik. Kalau orang yang menganggapnya ya sebuah raja. Oh, raja. Raja yang bisa diselipkan, dikasih di depan rumah maupun dinding-dinding belakang rumah, pojok-pojok rumah, atap rumah, maupun yang lainnya. Oh, begitu. Jadi yang asli yang berkodam selain nggak ada kalau begitu. Tidak ya? ada. Yang golongan kodamnya asli dan putih nggak ada ya. Tidak ada sama ini sekali. mutlak karangan seorang dalam rangka memenuhi nafsu keinginan seperti itu. Ya, golongan tipu muslihat iblis itu kan menyesuaikan manusianya, menyesuaikan keyakinannya. Kalau manusia alim digoda dengan cara alim yang seperti itu. Kalau ada manfaat apa yang dia pelajari, pasti dia akan memburu manfaat itu dan menuangkan entah itu sebuah seperti ini yang sudah pernah terjadi ini. Jadi cara iblis menggoda manusia juga menyesuaikan apa orang itu gitu ya. Kalau orang itu orang alim, dia seperti orang alim juga begitu. Iya. Terus ini Mas Joyo, kamu dari izin beliau tak tugaskan ke
tempat orang yang bikin ini bukan gurunya. Udah mati gurunya kan? Ya. Nah, ini yang bikin ini masih hidup. Nah, tugas kamu tahu saja kan? Ya nanti tidak hanya orang itu saja. Ya, berjuang ya. Yang bersamaan, yang membuat seperti itu juga. Nanti juga kena dampaknya juga. Kena efeknya kan, tugas kamu karena kamu tahu tugas jin kan beribadah pada Allah. Ya. Nah, tapi selama ini kamu udah dibelenggu iblis, ya alhamdulillah udah muslim, tahu tugasnya kan? Iya, saya tahu. Lengkap senjatanya, wallah. Lengkap perisnya, wallah. Tambah kuat, tambah semangat. Ya. Keselamatan kalian tertutup ya bisa menjadi pasukan pemirwana, wallah. Ya semakin banyak nanti yang mau seperti saya, seperti menjadi golongan jin lagi, semakin baik. Ya itu juga dapat juga nanti kamu kan. Kalau jin yang mau muslim diislamkan baca syahadat seperti tadi ya. Iya. Ada lagi yang bisa kamu ngomong sama saya masalah ini? Ya, ketika mendapat sebuah permasalahan itu, jangan langsung untuk meminta bantuan kepada manusia. Dia harus mengoreksi dulu. Di dalam ibadahnya itu ada yang bolong-bolong apa tidak. Dia di dalam rumah tangga taat kepada suami atau tidak, maupun kewajiban-kewajiban yang lain, mengurus anak itu terlalaikan apa tidak. Ketika itu sudah dikoreksi semuanya, baru nanti dia berkonsultasi. Ketika berkonsultasi, nanti juga dia harus memilah-milah lagi. Ketika nanti dia seperti ini, contohnya, dia dikasih ini ke depan, 3 atau 5 ke depan, semakin hancur, semakin hancur rumah tangganya. Itu ya dia keliru mendatangi orang. Harusnya ketika dia mendatangi orang mencari solusi dalam kehidupannya, malah bertambah baik, lebih tenang, lebih tidak kemerungsung di dalam menjalani kehidupannya. Itu yang benar. Harus jeli dan memilah-milah ketika dia ada permasalahan di dalam hidupnya, berkonsultasi kepada orang. Itu saja saya sudah cukup. Oh iya. Jadi kalau ada masalah hidup, kita mencari solusi dengan cara menemui orang yang benar ya. Yang bisa membuat suatu masalah ini sesuai dengan baik menurut syariat Allah gitu. Jika makin hari makin tenang hidupnya, bukan tambah rusak gitu kan. Bukan dengan cara seperti ini. Ya itu salah satu bukti dia keliru mendatangi orang. Oke, terima kasih Mbah Joyo. Saya bertugas sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, paham ya? Iya, saya tahu. Itu pun karena perintah Allah, ibadah ya, sama-sama. Ini kalau bahas daerah-daerah itu MNR situ, paham? Ya. Itu banyak orang alim kan situ kan, kelihatannya kan gitu. Ya suka bikin-bikin gini kan? Banyak sekali. Nah, ya udah, silakan. Saling membaur di sana, saya sudah banyak dalam muslim sana berjuang, silakan. Terima kasih. Saya mohon izin pamit ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikian bahasa saya dengan penghuni benda seperti ini. Kalau versi tadi ada dibilang raja. Ini ya tuku Mas ya. Misalnya pintu kamar. Beli ini ya mahal ya. Sampai kemarin dari Malang gue habis-habisan rumahnya, Masya Allah. Bukan selesai masalah, tahu-tahu masalah. Ya alhamdulillah solusinya ya secara singkat ya tobat, balik pada Allah, belajar yang benar gitu. Pemirsa, semua kehidupan ini sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutak datangnya, lebih banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami di sini. Mudah bermanfaat, kita bisa ambil contoh daripada pengalaman hidup orang lain, kita ambil manfaatnya, lalu kita introspeksi pada diri kita sendiri, sebagai manusia harus bagaimana, seperti itu. Ini kalau diteruskan ya mau kurak karek, entah sembarangnya. Sampai kemarin bilang apa, jual kulkas, jual LPG dijual itu, gara-gara menuruti daripada orang alim yang bisa memberikan kayak gini-gini. Nah itu waspada. Mungkin pemirsa juga menyaksikan ini juga mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan diberi kepahaman dan punya power, punya tenaga, hidayah untuk mengambil sikap bagaimana seharusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Wassalamualaikum. Rahayu.